kita dalam suasana Paskah. Paskah mengingatkan hari raya pertama orang Israel. Ada 7 hari raya penting. Paskah yang pertama, yang terakhir pondok daun-daun. Nah itu yang terakhir. Itu nanti kedatangan Yesus untuk membuat dunia dengan keadaan dan sistem dan kualitas yang begitu sempurna, yang disebut kerajaan 1000 tahun damai. Ya. Nah, hari raya pertama itu Paskah. Anak domba disembelih tanggal 10 sampai 14. Lalu darahnya dilaburkan di ambang pintu. Nah, ceritanya begitu. Paskah orang Kristen berbeda. Anak dombanya Yesus Kristus, bukan binatang, bukan darah binatang, bukan darah manusia yang berdosa, tapi Yesus yang hidup dan lahir tanpa dosa. Ada pertanyaan yang mendalam, apa Yesus bisa berdosa enggak? Ada pandangan bisa, tapi dia menang, tidak sampai berdosa. Karena itu dia layak jadi penebus. Kalau Yesus tidak bisa berdosa, untuk apa diuji? Untuk apa? Nah, pandangan itu. Ada yang bilang tetap tidak bisa berdosa. Yang bisa berdosa itu kemanusiaannya. Yang tidak bisa berdosa itu keilahiannya. Hanya Yesus yang punya 2 natur. Nanti saya jelaskan sedikit. Nah, pagi ini jemaat yang dikasihi Tuhan, semua Anda yang mengikuti ibadah ini ada baiknya saudara sharekan, 1 orang 1. Ayo, 1 menit ya. Share. Ini namanya saudara membagi berkat rohani. Di tengah situasi dunia, beritanya apa? Wah, goncang-gancingnya ekonomi. Goncang-gancing bencana. Kita masih ingat bencana yang di mana itu? Yang dampaknya sampai ke Thailand, India, Myanmar. Waduh, puluhan ribu. Gak tahu lagi mana yang belum ketemu. Berita tentang macam-macam penyakit yang belum bisa diatasi. Misalnya AIDS. Banyak saudara. Mata uang goncang-gancing. Nanti masa depan negara-negara dengan naiknya tarif import yang masuk antar negara. Wah, bingung semua. Di tengah goncang-gancingnya ini gereja. Bukan tidak boleh. Gimana caranya ngatasi stres. Gimana kawin yang bahagia. Bagaimana cepat kaya tapi halal. Bagaimana sehat sampai hari tua. Loh, penting semua itu. Penting. Bagaimana bisa dipromosikan sukses. Naik terus jabatannya. Lulus dengan cum laude. Apa itu tidak boleh? Bagaimana dari tidak punya rumah bisa punya rumah? Boleh, saudara. Sangat diperbolehkan. Tapi dunia bisa cerita itu. Dunia nggak bisa cerita salib Yesus dan kebangkitan Yesus. Karena itu di dunia ini ada orang yang sama sekali nggak pernah dengar, nggak pernah tahu Yesus disalib, Yesus bangkit, nggak tahu, sama sekali. Nah, di sini pemberitaan Injil pentingnya. Ada kelompok manusia begitu banyak tidak mau tahu. Gak penting. Wong bulan niki tagihan kuake kok mikirno wong disalib. Enggak Pak, aku gak butuh berita itu. Nah, itu. Ada kelompok orang setengah tahu. Taunya dari data-data yang dia sendiri nggak mengerti, nggak akurat. Misalnya dicuplik-cuplik dari ayat Alkitab. Padahal dia nggak ngerti seluruh Injil, nggak tahu.
berani nyuplik-nyuplik lalu menyerang iman Kristen. Orang Kristen tenang aja. Nggak boleh benci, tapi nggak boleh bodoh. Tapi ada orang Kristen yang terus belajar, terus mengerti. Salib Yesus, pengorbanan, kematian, kebangkitannya. Nah itu. Jadi gereja memang intinya membawa kabar-kabar surgawi. Sebab dunia nggak bisa. Saudara cari di supermarket, teknologi canggih tidak menciptakan berita ini. Dia mungkin dengan AI, dia coba ngerangkum khotbah, Yesus disalib. Saya coba AI, Yesus disalib, keluar. Oh, cuma sedalam ini. Masih biasa itu. Loh, begitu. Ya. Jadi saudara, memang gereja harus memberi kabar-kabar surgawi seperti Natal itu. Paskah, Pentakosta, pondok daun kedatangan. Ini yang dunia belum tahu. Paham ya? Saham apa yang akhir-akhir ini boleh dibeli? Saudara bisa lewat Google bisa. Tapi gereja memang harusnya wartanya itu warta berita. Karena itu saya renungkan mimbar gereja harus seimbang lah. Bahkan lebih. Hal-hal yang bersifat teologi. Ilmu ketuhanan. Ilmu ketuhanan itu ratunya ilmu. Gitu loh. Itu harus lebih dominan ketimbang ilmu-ilmu yang lain. Nah itu sebab jemaat, siapkan hatimu, pikiranmu pagi ini. Temanya begini. Mengapa mesti Yesus? Mengapa kok mesti Yesus? Dan mengapa dia mesti mati? Disalib sampai mati. Kenapa ini? Ya itu. Kalau saudara ditanya, bisa enggak jawab? Penting. Buat diri kita sendiri. Buat keluarga sanak famili kita. Untuk kita memberi pertanggungan jawab. Saudara kalau sudah jadi anak Tuhan, orang Kristen, saudara punya tanggung jawab. Seperti orang sekolah punya tanggung jawab, orang menikah punya tanggung jawab, orang kerja punya tanggung jawab, orang bergereja punya tanggung jawab. Apa yang saudara nikmati ini bukan turun dari langit. Tuhan menggerakkan si A, Tuhan menggerakkan si B, tenaga, pikiran, uang untuk membuat tempat ibadah. Saudara dan saya yang nikmati. Pendeta khotbah dikasih kolektor besar kecil dia tetap khotbah. Perpuluhan cukup nggak peduli, dia mengabdi. Gitu saudara. Ya, jadi ada tanggung jawab bergereja itu. Maaf, nggak bisa seenak kita. Kita atur-atur sendiri waktunya. Saya titip kalimat ini. Jangan gereja disuruh menyesuaikan dengan waktu Anda. Gak mungkin, bukan sekian pikiran, sekian jadwal masing-masing. Gak mungkin. Jemaat yang menyesuaikan dengan gereja. Kalau kita ngundang pejabat, kita menyesuaikan dengan waktunya dia. Karena dia diundang sana sini dibutuhkan banyak orang. Nah kadang-kadang kita lupa. Gereja kita atur menurut pemikiran, selera, keadaan, kemungkinan waktu kita. Ya kapan? Karena ada kalimat sediakan waktu. Jangan tunggu ada waktu. Nah itu saudara. Begitu juga kalau kita jadi orang Kristen, kita punya tanggung jawab. Mengerti dan memberi pertanggungan jawab orang-orang kalau tanya, mengapa mesti Yesus? Satu-satunya jalan. Mengapa mesti penebusan? Kenapa enggak main timbangan saja? Jahat, baik, jahat, baik. Kenapa? Kenapa kok mesti dia disalib sampai mati lagi? Nah, saudara punya tanggung jawab untuk jawab.
Saudara nggak bisa, itu urusannya Pak Pendeta Gembala saya. Kecuali saudara diajak debat dengan bidat-bidat Kristen, salah satu misalnya Mormon, Saksi Yehova. Saudara boleh panggil saya. Mungkin saudara belum tandingannya. Ayo ketemu Bapak Gembala saya. Begitu, itu gunanya punya pemimpin, punya gembala. Ya. Nah, pagi ini kita baca Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 19. Silakan pembaca firman. Tepat, cepat dan jelas. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut." Ya, ini rasul yang terakhir mati. 100 tahun pertama Masehi, jadi abad pertama. Rasul Yohanes mati, dihukum, saudara, mengerikan, dimasukkan wajan, tempat gorengan, apinya dipanaskan. Dia dicemplung, dilempar ke situ. Ketimpul, tapi gak mati. Orang heran. Wah. Gimana ini, banyak kisah begitu. Anak Tuhan disantet, hamba Tuhan ditenung, disihir, tidak mempan. Lalu kekaisaran Romawi dibuang saja Pulau Patmos, biar mati pelan-pelan. Dia paling tua, mati terakhir dari semua teman-temannya para rasul. Dijuluki Rasul Kasih. Nah, pada hari Tuhan, kalau saudara baca ayat sebelumnya, hari Tuhan itu Minggu. Kamis sudah saya jelaskan pendalaman Alkitab. Yesus bangkit pada hari pertama dalam minggu itu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 5 hari. Jumat, Sabtu. Makanya orang Advent ibadahnya Sabtu. Karena hari ke-7 itu Sabat perhentian. Sejak Yesus bangkit menjadi Minggu. Karena dia bangkit pada hari pertama. Kalau Tuhan kehendaki nanti waktu Paskah, saya akan gabungkan pokok bahasan penting. Waktu Yesus 3 hari, dia di alam kubur, dia kemana saja. Melakukan apa saja. Apa betul dia pergi ke neraka? Apa betul dia nginjil di dunia orang mati? Nah, nanti saudara. Tapi di sini ketika Yohanes mendengar suara itu, ya, dia takut, lalu Tuhan tenangkan, jangan takut. Coba lanjut, ya. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Nah, ini keilahiannya. Dia yang awal, dia yang akhir. Ada sanggahan. Allah itu pencipta. Saya coba meluas ya, tangkap Bapak Ibu, tangkap. Tidak banyak dapat begini, tidak banyak mimbar Kristen. Saya bukan sok mau nyombongkan diri, enggak banyak. Tapi ini penting. Dunia kita ini kritis. Orang tambah pinter-pinter. Bangsa Indonesia ini pinter-pinter. Dan iblis masih ingat, ada 3 hal besar pasti terjadi masa depan. Besar-besaran aliran penyesat akan muncul di akhir zaman. 2, goncangan besar-besaran akan terjadi, nggak bisa dihindari. Dalam berbagai segi. 3, kegerakan firman dan Roh Kudus besar-besaran sebelum Yesus datang kembali. Nah, kalau Allah itu pencipta, ini mau nyerang Trinitas. Dia menciptakan dengan apa? Firman. Firman bukan Allah. Yohanes 1, firman itu Allah. Enggak bisa. Firman bukan Allah. Nah, kalau firman bukan Allah, waktu Allah menciptakan segala sesuatu dengan apa? Kan gitu gampangnya. Kan enggak mungkin menciptakan dengan apa? Sebab Allah mencipta selalu dengan perkataan logos. Jadilah terang. Jadi terang. Biarlah makhluk-makhluk di udara, di darat, dan di laut timbul makhluk hidup. Dari sel 1 sampai paus yang besar, ikan paus, seluruh timbul semua. Nah, lalu
lebih dalam, ini biasanya paham gnostik. Cikal bakal timbulnya paham ateisme. Allah itu tidak ada. Allah itu di pikiran orang-orang yang mengalah-ngalahkan Allah. Mengada-ngada, oh Allah itu ada. Oh enggak, orang pinter-pinter keblinger. Makanya Daud berkata, gila orang yang berkata Allah tidak ada. Nah kalau saudara nggak punya pedoman Alkitab, kan tadi poin kedua, Alkitab adalah firman Allah, bukan sebagian firman Allah, seluruhnya firman Allah. Tidak ada salah dan berwibawa. Loh, kata-katanya kok beda ya? Ambil Alkitab tahun dulu. Iya, bahasa itu berubah. Intinya tidak berubah. Nah itu perlu digarisbawahi. Bahasa kalau nggak berubah, gimana? Bahasa tahun 60-an, saudara nggak ngerti. Syadan, Al-Kisah, masa ngerti? Ada banyak bahasa. Nah itu kadang-kadang dipertentangkan. Nggak murni, nggak asli. Alkitab orang Kristen ini memang terjemahan dari yang asli. Tapi kalau orang bertanya, yang asli, sli itu tahu. Sejak zamannya Roh Kudus pimpin rasul-rasul nulis di atas gulungan dari kulit-kulit binatang dan papirus, ya ora ono. Asli-aslinya itu sudah nggak ada ribuan tahun. Kalau toh ada sebagian di Gua Qumran itu ditemukan sebagian. Tapi Roh Allah memimpin para murid Yesus yang disebut gelari rasul, dipimpin untuk menuliskan, itu semua ada datanya. Tiap-tiap kita yang diwahyukan Allah, jadi tulis. Bukan Alkitab ini turun dari surga, bukan loh. Ditulis, karena itu ada orang ragu loh. Namanya manusia ditulis, apa ndak bisa salah? Perlu tahu, Allah menjaga firman-Nya. Ini yang unik dalam kekristenan. Saudara nggak bisa temukan di lain tempat. Allah berkepentingan menjaga firman-Nya. Mau apa? Oh dia Allah, gak mungkin gak berhasil. Allah tak pernah gagal. Nah cara Allah menjaga bukan berarti tulisan misalnya. Itu kalau Budi, B-U-D-I sekarang. Zaman dulu B-O-E-D-I. Intinya sama Budi. Tulisannya beda, bacaannya bisa beda, intinya nggak boleh berubah. TJ sekarang sudah ganti dong, C loh, terus berubah, huruf bahasa itu berubah. Tapi inti, makanya pengakuan imam poin kedua, tidak ada salah dan berwibawa. Sampai hari ini firman Allah berkuasa. Berkuasa mengubah hidup, menghibur, menasehati, memimpin pada jalan kebenaran. Nah jemaat sekalian, jadi ketika dipertanyakan oleh aliran gnostik, Allah itu cuma ciptaan orang-orang beragama, dia sebetulnya nggak ada. Lalu kalau memang Allah ada, siapa yang menciptakan Allah? Ayat tadi dong, aku yang awal dan aku yang akhir. Allah ada sendirinya. Saudara nggak bisa mempersoalkan ini. Wong cahaya sampai sekarang nggak bisa para profesor. Apa itu cahaya? Thomas Alva Edison cuma nemukan digabung-gabung di riset timbullah lampu pijar. Dia ditanya apa itu sebenarnya cahaya. Bingung dia, nggak bisa sampai hari ini. Apalagi kenapa kok bumi gantung di tengah-tengah angkasa, nggak ada tiangnya, nggak ada centelannya, tambah mumet. Kok sampai buta ya nggak bisa. Loh, Allah siapa yang nyiptakan? Dia ada sebelum semua ada. Lalu disikat lagi karena katanya Allah itu pengasih penyayang. Kalau yang lain nggak ada apa alam semesta, nggak ada dunia, nggak ada manusia, nggak ada binatang, nggak ada malaikat.
Terus Allah mencintai siapa? Katanya dia Esa. Nah pengertian Esanya itu dianggap satu. Bahasa Sanskerta Esa beda dengan bahasa Indonesia satu. Satu ya, satu nil satu, dua, tiga kan gitu. Kalau Esa itu bisa berkelompok. Menyatu gak bisa dipisah. Nah begitu. Ini menjawab. Jadi Allah yang Esa, orang Kristen gak percaya Allah yang Maha Esa, enggak loh. Kalau Maha Esa gitu kita menghargai toleransi agama lain. Rukun. Gak usah musuh-musuhan, hina menghina. Tapi kalau niat cari kebenaran boleh toh. Menjelaskan kan begitu. Nah saudara, justru ketika semua belum ada, hanya Allah yang ada. Kan dia penciptanya semua. Di situ Trinitas itu betul. Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa mengasihi Putra, Putra mengasihi Bapa, Bapa mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi Putra, Putra mengasihi. Mereka bercinta-cintaan, bukan cinta birahi. Bukan cinta manusia, namanya agapoa, cinta ilahi. Dia muter terus dalam kekekalan. Kalau Allah cuma satu, tidak ada Bapa, Putra, Roh Kudus, dia mencintai siapa? Di sini jawabannya saya temukan. Ngerti saudara? Nah ini yang diserang. Gak masuk akal, dikira kalau tiga itu kayak tiga pribadi terus sitoke pencipta, sitoke gini terus musuh-musuhan. Faham Yunani itu tempatnya ilmu-ilmu filsafat Yunani. Ngomong gini saudara. Dalam hidup ini cuma ada dua pertarungan. Satu baik, satu jahat. Makanya kalau saudara lihat ada simbol gini lingkaran, terus dipecah dua muter gini, terus dikasih titik, sitoke putih, sitoke hitam, titik, ngerti? Apa itu? Ngerti? Gini, ya bundar, terus ada gini titik, hitam putih. Artinya, kamu sak baik-baikmu sia-sia loh. Titik kecil ini menurut sia-sia. Kamu jahat kayak apa? Sia-sia. Nah paham ini diambil dari pahamnya dewa-dewi Yunani. Mereka ngomong gini, di dunia ini hanya dua kekuatan. Ini tarung, bertengkar terus sampai kapanpun tidak pernah bertemu. Ayo enak mana dengan percaya Alkitab? Jelas semua. Nah begitu ya. Ayo dibaca dulu. Nanti ada yang saya cepatkan. Makanya kalau saya disuruh khotbah pendek-pendek kasihan saudara lo. Kolekte podoai ya toh. Ayo, silakan. Aku adalah yang awal dan yang akhir, ya, dan yang hidup. Aku telah mati. Nah, ini jawabannya. Jangan diperdebatkan. Kalau saudara ngomong baik familimu, orang tuamu, anakmu, suamimu, Pak, Yesus memang mati nebus dosa kita. Dijawab, ya jarimu, itu kak kitab sucimu. Jangan bicara soal kitab suci dulu. Aku telah mati. Nah makanya di pengakuan iman ada di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Artinya begini, ceken sejarah. Ada. Yang menyatakan mati bukan cuma murid Yesus, bukan cuma Paulus, bukan cuma Alkitab, bukan nabi-nabi perjanjian lama saja. Orang Yunani, filsuf orang Ibrani, Yahudi, dari para pemikir Romawi, tiga golongan ini tidak Kristen semua. Tapi mereka sepakat memang betul orang ini mati dibunuh. Mau apa saudara? Telitin sejarah nggak bisa dibantah. Ada data-data arkeologinya. Karena itu satu agama. Kalau tidak bisa menjelaskan sejarahnya, jadi pertanyaan. Aku telah mati, Yesus sendiri. Ini lebih akurat. Dia menampakkan diri sama Yohanes. Jangan takut. Lihat, akulah hidup, Alfa Omega. Aku sudah mati. Yesus yang ngomong. Jadi sampai hari ini Yesus sering menampakkan diri sama orang-orang yang sulit untuk percaya. Orang-orang yang selalu bimbang, sombong, keras kepala. Bila perlu Tuhan tidak ngutus malaikat.
Tuhan nampakkan dirinya sendiri. Aku Yesus. Oh, banyak yang nangis. Salah satu Sadur Sundar Singh. Saudara bisa dapat ratusan kisah nyata ini. Ada seorang, saya nggak perlu sebut kepercayaannya, lumpuh saudara. Ngomong ini, Yesus kalau engkau ada, aku ingin sembuhno aku. Tahu-tahu ada sinar masuk di kamarnya. Oh, dia kesentuh jubahnya. Yesus pakai jubah pun. Sembuh. Saking senangnya dia lari lagi di kotanya. Nah, coba ya begini. Gimana ini? Sementara pemimpin di dunia, ada yang bisa nampakkan diri secara nyata, serius, bukan iblis. Karena itu kalau ada orang ditampai Yesus tapi nggak ada lubangnya, awas. Itu ada Injil palsu, Yesus palsu, ya, penyalipan atau kisah-kisah yang palsu. Nah, ini perlunya ajaran. Jadi begitu. Tengoklah, aku sudah mati, terus ya. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Tuliskannya apa yang kamu lihat, tulisan. Muridku, anakku, hambaku Yohanes, tulisan. Bukan cuma dihafal, nanti bisa keliru. Ditulis by data. Aku akan menjaga tulisan-tulisan itu. 5.000 manuskrip catatan di kertas-kertas papirus dan kulit binatang di Gua Qumran. Waktu saya ke sana, saya pergi ke gua itu. Loh, hebat, ditaruh museumnya. Yang nemukan itu suku Baduy penjaga domba miskin, jadi miliarder. Naskahnya dibeli triliunan oleh negara. Luar biasa. 5.000. Sokrates saja cuma punya 9 catatan. Ahli tokoh filsuf dunia, Plato. Kekristenan 5.000. Belum yang lain belum ditemukan loh. Singkatnya ora goro, ora malsu. Enggak. Jadi aslinya ada, tapi kalau sudah aslinya ya rusak oleh zaman. Tapi diterjemahkan, dijaga oleh Tuhan lewat rohnya, nggak pernah keliru. Itu hebatnya. Makanya Daud berkata, firman-Mu teruji ya Tuhan. Firman-Mu kekal selamanya. Begitu. Ya, sudah. Oke. Sampai ayat 10 toh. Baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini, dan rahasia ke7 bintang yang telah kau lihat pada tangan Cukup, kananku. itu soal jemaat nanti terlalu panjang. Oke, sekarang kita masuk materinya. Mengapa mesti Yesus? Gini, saya beri satu catatan penting. Karena Yesus ini dua natur. Sebelum dia inkarnasi, kekristenan, dengar ya, tidak percaya reinkarnasi, enggak. Tapi kita menghargai kepercayaan. Kalau ada seperti kita hargai, jangan bertengkar, jangan menghina. Kita boleh jelaskan. Inkarnasi itu artinya jilmaan. Allah menjadi manusia. Firman menjadi daging. Loh, firman bisa menjadi buku. Kenapa firman tidak bisa jadi daging? Oh, dia nggak terbatas kuasanya. Kalau ini dipersoalkan kan tidak masuk akal. Oh, Allah jadi manusia. Dia mau apa saja, nggak ada yang bisa batasi. Tapi dengar, apa baik, apa masuk akal kalau Tuhan Allah nggak nebus, nggak jadi manusia terus disalib sampai mati bangkit, terus Tuhan Allah ngomong gini, hei manusia, aduh dosamu manusia, jijik. Aku geram ya, jahat kamu manusia, jahat. Kamu musuhi aku terus, kamu buta rohani, kamu pemberontak, tidak tahu macam-macam. Terkutuk kamu. Terus Tuhan Allah karena kesabaran dan kasihnya dia ngomong gini, ya wis. Ayo wabe mlebu surga karena aku cinta adanya. Boleh enggak ya?
Boleh? Tidak boleh. Podo sekarang kalau ada koruptor terus hakim-hakim, ya wis lah babano diampuni, duit gak usah balik, gak usah dihukum. Oleh enggak? Halo? Hah? Mana itu pengacara yang di pojok itu? Boleh enggak, Pak? Duh, siapa sih ngomong boleh rek? Ambruk negara ini. Nggak boleh, entah dihukum 4 bulan, 4 tahun, 40 tahun, bahkan hukuman mati. Itu urusan negara, bukan urusan kita. Kesepakatan. Allah memang mampu. Nah, Allah mampu berbuat karena kasihnya. Hore, wis kowe tak lupa masuk surga kabeh. Itu salah satu keyakinan saksi Yehova ngomong gak ada neraka. Surga semua. Ojo arep dibijui. Sampai begitu. Kalau itu betul, bayangkan keadilan kesucian Allah di mana? Dia memang mampu ngomong gitu, bertindak gitu, dia berdaulat, berwenang sah. Tapi dia nggak mau mengingkari karakter dirinya, nggak bisa. Dia betul-betul sempurna. Dia cinta, dia adil, kudus. Dia benar. Nah, untuk menyelesaikan ini, Yesus Allah jadi manusia. Sebelum jadi manusia kan Yesus Allah. Makanya kalau saudara teliti Alkitab nanti ketemu ayat ini. Dia itu Yesus keluar dari Allah. Saudara lihat di pohon pisang yang saya tebang. Sekarang keluar umbinya 2. Nggak kawin dia. Nggak ada pisang kawin. Serbuk jantan, serbuk betina nggak ada. Dia keluar dari umbinya. Seperti induknya dia keluar. Allah dia keluar. Jadi manusia. Mau apa? Dan itu logis. Jadi ketika sebelum datang ke dunia dia Allah. Dia paham kesucian Allah, tuntutan keadilan Allah. Gak bisa manusia enak masuk surga. Gak bisa. Yesus paham itu. Dia Allah sebelum jadi manusia. Ketika jadi manusia, dia paham ruwetnya hidup di dunia ini. Penderitaan manusia, sedihnya, ketakutannya, sombongnya manusia, keras hatinya. Yesus paham. Nggak bisa tidur, capek, lelah. Cuma saya cari nggak ketemu Yesus sakit. Gitu saudara. Nah karena posisinya 2, makanya dia bisa jadi pendamai. Saudara kira kebetulan dia disalib? Kenapa dia nggak langsung dipenggal kepalanya kayak Paulus, kayak Yakobus, langsung deyel? Kenapa? Surat Galatia, terkutuklah orang yang tergantung di atas salib. Itulah kematian yang menyedihkan, menyiksa, yang memalukan, yang hina, macam-macam itu. Numplek-blek di situ. Sekaligus tergantung itu mensimboliskan urusan sorga dan bumi diperdamaikan. Wah begitu. Kan mana yang lebih logis, ajaran ini masuk akal banget gitu. Ya benar, ya baik, ya masuk akal. Makanya dia matinya tergantung antara langit dan bumi. Dia mendamaikan kedua belah pihak. Karena Yesus saja yang punya posisi Allah dan manusia. Makanya gak ada penebus lain. Poin ketiga pengakuan, akulah jalan satu-satunya keselamatan adalah melalui Yesus Kristus. Ini bukan kefanatikan. Ini kebenaran. Misalnya gini. 2 tambah 2. Berapa Pak Liangkun? Yang Kyun ini. 2 tambah 2 Pak SD ini Pak. Berapa? Yang keras Pak? 4. Setuju? Benar Pak Win? Kalau ditawar 3,8 boleh enggak? Ego. Kalau sekolah 2 tambah 2. Anak-anak 4. Enggak Bu Guru. 2,7 aja Bu Guru.
Boleh nggak? Kamu yang sekolah boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa kok? Cek medidih. Cek kencengnya, strength banget. Karena itu kebenarannya. Namanya ilmu pasti. Nggak boleh didebat itu. Begitu. Begitu juga Yesus satu-satunya jalan selamat. Ya logis, ya benar. Nah gitu ya. Mengapa mesti Yesus? Ya itu tadi salah satu. Dia Allah, dia manusia. Lalu dia menebus. Dia hidup tanpa dosa. Lahir bukan Maria kawin sama Allah, bukan. Nah gitu ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah lanjut memang agak sulit memahami ini. Tapi ini penting saudara. Kalau nggak penting nggak saya sajikan. Mungkin saudara yang lagi mikiri utang, mikiri kerjaan di PHK, mikiri anak sakit, mungkin nggak pernah mikir ini. Tapi untuk inilah Allah membuat penebusan yang luar biasa itu. Bayangkan itu. Lebih dari persoalan ekonomi, lebih dari itu. Makanya orang ke gereja ini dapat berita surgawi. Besok saudara kalau mati, saudara akan berjalan dalam jalan rencana Allah ini. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, mengapa mesti Yesus? Dan mengapa dia harus mati, disalib dulu sampai mati? Ayo, poin pertama dikeluarkan. Dosa menyelesaikan dosa, ini poin pertama. Yesus disalib sampai mati, persoalannya satu yang penting. Hanya dia yang dapat menyelesaikan dosa. Dosa adalah masalah fakta. Gak ada orang, saudara, hati nuraninya gak ngakui dosa. Mungkin mulutnya coat-coet. Nurani, iya sebenarnya aku gak oleh ini, aku sebenarnya gak oleh rek. Dia tahu itu salah kok. Dosa itu fakta. Dosa itu masalah yang mendasar. Ayo coba cepat. Yesaya 59 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ia adalah segala dosamu. Lihat. Dosa adalah satu fakta yang gak bisa dimungkiri. Dan itu menjadi masalah yang mendasar, yang pelik, yang prinsip. Beda saudaraku dengan urusan-urusan di dunia ini, ya. Coba saudara lihat lebih jauh Roma 1 Raja-Raja 8 ayat 46. Kita semua orang berdosa. Nanti ditambah Rom 3 ayat 23. Tapi ini aja yang dibaca. Di 1 Raja-Raja 8 ayat 46. Silakan. Iya. Apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Cukuplah. Nanti baca di rumah. Jadi kalau bicara soal dosa, Yesus menyelesaikan dosa. Mengapa dosa ini yang diurus? Yesus nggak ngurus politik kok. Makanya orang Yahudi kecewa. Salibkan dia. Ini bukan Mesiasku, bukan penyelamatku. Apa dia datang? Tidak nolong kita dijajah oleh kekaisaran Romawi. Mana mujizatnya? Lupa Israel ini, Yahudi salah satu suku. Yesus datang gak ngurusi politik. Yesus datang gak ngurusi sandang pangan dulu. Gak ngurusi penyakit dulu. Yesus gak ngurusi alam, kena bencana alam, enggak. Juga Yesus gak nangkap iblis dulu, enggak. Ini loh, Yesus ngurusi dosa. Karena dosa mendatangkan akibat-akibat serius dibandingkan dengan peristiwa kekacauan-kekacauan dunia dalam bidang apa saja. Lihat, dunia mikir goncangan ekonomi, aduh masa depan kayak apa. Dunia mikirkan bencana alam, dunia mikirkan perang, saling takut, buat kapal selam, buat nuklir.
Lomba-lombaan. Dunia mikir, oh penyakit sampai laboratorium terus penelitian. Sampai para ilmuwannya itu sampai pucat semua. Karena di ruangan ber-AC terus neliti itu penyakit dan mari-mari. Apalagi saudara, tawuran, huru hara, perkelahian. Wis macam-macam. Kejahatan. Wih ngeri-ngeri anak disiksa. Perceraian rumah tangga. Yesus nggak ngurus itu dulu karena sumbernya di dosa. Nangkep ya? Dosa menimbulkan, jadi akibatnya serius dosa itu. Karena itu di Alkitab ada namanya neraka. Alam murka pada dosa. Tadi dibaca Yesaya 59 tadi. Allah menyembunyikan diri. Artinya nggak bisa hubungan dengan manusia. Biar kue sembahyang 1000 kali di gereja, kalau tidak ada penebusan oleh darah Yesus, kamu nggak bisa kontak hadirat Allah. Nggak mungkin. Itu ya. Nah, lanjut dikit saudara. Dosa menimbulkan pergumulan yang paling sukar dan paling berat. Paulus berkata, aku ingin berbuat baik, tapi justru yang jahat, yang salah yang aku perbuat. Aku ini manusia celaka. Siapa yang dapat nolong aku dari tubuh fana, tubuh maut ini? Tidak ada jawaban. Baru di Rum 7 ayat 25. Terpujilah Allah oleh Yesus Kristus. Nah ini jawabannya. Jadi dosa itu pergumulan batin. Jangan saudara pikir ekonomi, kesehatan. Banyak orang sehat ngenes uripe. Banyak orang kaya bunuh diri. Banyak orang pinter gila. Ya apa ini? Masalahnya di dosa. Mengapa itu menimbulkan pergumulan berat? Karena manusia tidak mampu ngatasi. Ya apa caranya? Jangan. Iya ngerti gak oleh. Terus. Gak berdaya. Ilmu jiwa gak nyediakan cara betul-betul ngatasi jiwa. Saya pernah debat sama orang ahli, dosen ilmu jiwa hebat. Saya cuma ngomong, Pak, kalau manusia itu penyebabnya karena egonya, karena macam-macam, terus diapakno? Diapakno, di penjara, dipateni? Wah itu Pak, kita belum tahu. Untuk merubah ini bagaimana? Gak ada yang saya jawab. Jawabannya disalib Yesus. Sampai nanti sempurna, kan begitu. Ya, ayo poin kedua. Lanjut. Nah, di dalam keadaan berdosa, dosa lawan kasih Allah. Allah itu mengasihi, itu naturnya, itu karakter, itu jati dirinya. Allah kasih adanya. Allah bukan cuma bersifat, dia kasih adanya. Saya singgung loh. Sehingga dalam kekekalan Bapa, Putra dan Roh Kudus saling cintaan dalam keabadian sebelum segala sesuatu ada. Hebat enggak? Makanya Allahku dahsyat di mananya dulu? Di kuasanya, iyalah. Di mana dikasihnya? Pertanyaan lebih dalam. Sebelum ada Allah semua, dia mencintai siapa kalau dia tunggal? Enggak ada Putra, enggak ada Roh Kudus. Bapak mencintai siapa ini? Mencintai dirinya sendiri. Dirinya tunggal. Kasih itu butuh sasaran, saudara. Makanya ada Trinitas. Trinitas yang betul, Tritunggal kalau terjemahan lamanya kalimatnya. Nah, jadi saudara, kasih Allah rela memberikan penebusan. Mengapa mesti ditebus? Kalau tidak ada penebusan, tidak bisa. Pengampunan itu harus ada hukuman. Karena kalau saudara melanggar lalu lintas, kan istilahnya ditilang. Kecuali ada yang berani nyogok atau memang minta disogok, nah dilepas. Sebetulnya dia salah, lepas itu dia tetap salah. Kalau ketahuan bahaya, yang memberi salah, yang nerima salah. Kan sekarang begitu, namanya apa itu? Kalau memberi sesuatu yang bisa menimbulkan kontak
hukum nanti, wah nggak baik itu apa namanya, gratifikasi. Nah, nggak boleh toh. Saya masuk di kantor pertanahan, tidak ada gratifikasi. Waduh. Jadi saudara, begitu Allah dalam kasihnya rela menyediakan penebusan, artinya menggantikan hukuman. Walau dosa manusia begitu banyak, Allah tetap mengasihi. Ini uniknya. Jangan pikir dosaku sudah kotor hitam, aku tidak layak. Wis Tuhan, aku malu, aku percuma masuk gereja, aku percuma melayani, percuma. Aku sudah jahat, aku sudah terlalu dalam, aku sudah terlanjur di lembah kelam. Itu kan manusia ngomong gitu. Allah itu tetap mencintai orang berdosa, orangnya. Dia nggak bisa nyintai dosa. Itu sebab dia rela mati demi dosa kita. Loh kan gamblang jelas. Dosa dan pertobatan memang harus bertobat. Yang berbuat salah berhenti, bertobat. Bertobat artinya berbalik. Nah, begitu dong. Tapi pertanyaannya mendalam. Kalau orang nyesel dosa bertobat, tapi dia cukup di situ. Lalu Tuhan Allah bilang, loh, kamu minta ampun, kamu bertobat. Terus, sing bayar dosamu siapa? Nggak bisa jawab. Ini namanya pertobatan di luar penebusan. Di luar kasih Allah dalam Yesus. Di luar darah tubuh Yesus. Tidak bisa. Mesti ada sesuatu yang jadi dasar. Jadi kalau orang berdosa mau masuk surga, ini gambaran aja. Terus malaikat stop. Apa dasarmu masuk surga? Ya saya sudah bertobat malaikat. Ngunduri tuwek, tambah lama aku sudah sadar. Aku gak mau lagi berbuat jahat. Aku gak mau lagi berbuat dosa. Aku bertobat. Malaikatnya kan pesuruh Allah, dia sudah ngerti aturan surgawi. Malaikatnya ngomong begini, yo ngerti aku, ini bahasa Jawa Surabaya. Yo ngerti yo, wis. Terus sing bayar dosamu sapa? Nah, kaget orang berdosa di pintu surga. Lo iya sapa ya? Lah kebaikanku lo. Kebaikan itu urusan pahala, dosamu iki apa? Kan dia bisa jawab. Tapi kalau orang berdosa itu dicegat malaikat mau masuk pintu surga, ini karangan saya untuk memudahkan. Terus malaikat kayak polisi takon, mana STN, mana SIM, wah diteliti kabeh. Malaikat, kamu masuk gereja mana? Ya kamu suku apa? Berapa lama beragama? Ditanya kabeh. Terus kamu jawab, ya malaikat saya sudah bertobat sejak tahun berapa? Tahun ini. Terus dibayar apa pertobatanmu? Ya saya tidak berbuat lagi lah. Sebelumnya yang sudah berbuat ini gimana penyelesaiannya? Padahal saudara kalau salah terus ngomong sama polisi, Pak polisi, sudahlah yang saya salah hapusen saja. Loh dasarnya apa? Ya pokoknya Pak polisi akan baik hati hapusen. Nggak bisa. Tapi kalau orang berdosa di pintu surga, dia ngomong, iya malaikat aku tahu, aku manusia berdosa. Darahmu Yesus sucikan daku. Malaikat langsung minggir. Welcome home. Sungguh ini. Pasti ini. Malaikat gak bisa ngomong. Silakan masuk anakku. Silakan. Karena itu aturan resmi surgawi begitu. Loh kok enak? Enggak. Ada pihak yang menanggung semua akibat dosa kita. Yesus. Clear. Sah secara hukum. Tidak bisa dituntut lagi. Ya, tidak bisa dipersoalkan lagi lulu. Tidak bisa, sudah clear. Seperti kalau saudara kendaraan saudara ditahan. Sesuai pasal ini, dendanya sekian terus saudara bayar. Lunas. Jam itu saudara boleh jalan aman. Tidak ada yang boleh mempersoalkan lagi. Karena sudah dibayar lunas. Kesalahannya, dendanya.
Itu kekristenan. Ya, paham. Nah, ayo sekarang kita, jadi pertobatan dosa dan pertobatan, hati-hati loh. Oh, yang penting kamu bertobat loh. Kalau bertobat gak ada dasar salib, bocah, percuma. Karena gak ada dasarnya. Cuma Tuhan, aku sudah bertobat. Lu bertobat itu dasarmu apa untuk dilepaskan dari tuntutan akibat dosa? Maka gak ada. Tapi kalau Tuhan, darah Yesus anak domba Allah, Bapak mantuk-mantuk. Nah ini coba, ini yang disebut. Ayo kita masuk poin kedua saja. LCD supaya cepat waktunya. Poin kedua, ya. Salib Yesus membawa berkat. Berkat apa? Ayo kita lihat. Pendamaian. Artinya berbalik dari kemarahan, murka, terjemahan lama. Allah itu murka kalau melihat dosa manusia. Wah, dia geram. Kita masih ingat zaman Nuh? Banjir seluruh dunia, amblas sampai mati. Allah kalau sudah murka, saudara, waduh. Sodom Gomora kasih api turun dari langit. Nah, konyol yang tek semua. Dan masih ada sejarah kisahnya itu. Kemarahan berbalik. Jadi Allah marah, terus tiba-tiba dia berbalik. Allah tersenyum. Allah melimpahkan kasih karunia. Perhatikan bahasa Indonesia. Kasih karunia. Jadi landasannya kasih. Karena gak bisa kamu buat sendiri. Allah mengaruniakan gratis keselamatan di dalam Yesus. Makanya karena demikian Allah mengasihi isi dunia, Yohanes 3:16. Dikaruniakan. Jadi kalau kasih tidak memberi, omong kosong. Saudara mau Paskah tidak mau beri, saudara nakalan. Nikmati Paskah, sembahyang Paskah, tapi saudara nggak korban apa-apa. Memalukan. Malaikat-malaikat tutup muka, aduh izin aku ngelok no menungso, nah kan begitu. Paham? Ini tantangan, ini kewajiban. Saudara dan saya tidak bisa menghindar itu. Ya. Nah, artinya berbalik dari kemarahan, murka, lalu menjadi pengampunan, lalu menjadi rahmat, terjemahan lama, menjadi kasih karunia, tapi melalui suatu persembahan. Apa persembahannya? Siapa? Kamu kalau mau diampuni dosa, beli kembang nongo, melati, kembang mawar, uletan sama terasi, masukkan mangkok, terus panggangan sama api. Nanti kira-kira 1 jam baunya tangi, ya basin apa? Saat 1 jam tepat dosamu hilang. Apa begitu caranya persembahannya? Enggak. Darah Yesus. Nah itu. Ini makna Paskah ini, saudara. Terus kalau sudah ditebus, penyelesaiannya tuntas atas suatu pertengkaran. Itu artinya pendamaian. Bertengkar macam-macam. Sisi Allah, sisi manusia. Nggak pernah ketemu ini. Yesus menyelesaikan. Clear. Makanya dia ngomong tuh. Sudah selesai, terjemah. Sudah genas, bahasa Inggris finish. Intinya sudah selesai loh Bapak. Terus tidak ada lagi pertengkaran, saya dipersoalkan. Makanya orang Kristen kalau bertengkar, terus saya gondoan, terus saya dieling-eling. Aku karep ketemu, apa mangkel aku lek ketemu. Bahasa Inggrisnya pray nih. Ini Kristen Balilu. Tidak ngerti firman, tidak meraktekkan firman. Kalau sudah penyelesaian seperti Yesus mengasihi kita, ampuni 70 kali itu, ya wes. Dan itu butuh kasih Allah. Sebab kasih Allah dalam Yesus menyelesaikan tuntas atas suatu pertengkaran dengan cara menyingkirkan penyebab utamanya. Penyebab utamanya apa? Murka Allah ini harus diredam dulu. Tidak bisa. Gampang ya Bapak, gampang, gak usah. Yesus cuma khotbah di bumi, Bapak di surga. Stop, jangan murka lagi. Aku sudah ngajari manusia. Gak bisa begitu.
Makanya dia ngomong, anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Dihukum sampai mati, disiksa dengan derita yang hebat. Supaya selesai pertengkaran. Timbul pendamaian. Itu yang dibawa salib Yesus. Kematian Yesus sampai begini. Dia memang harus mati. Kalau nggak mati nggak selesai persoalannya. Begitu mati, sebelum mati lihat gerhana, gempa bumi, langit gelap itu. Injil Lukas. Begitu dia ngomong sudah genap, mati. Dalam tanganmu Bapakku serahkan rohku, terjemahannya lama. Tirai di bait Allah, rek robek, jalan ke ruangan Maha Kudus, bebas hambatan. Sudah dilayakkan, peti perjanjian kelihatan. Selamanya gak ada cerita zamannya Taurat orang bisa masuk ruangan Maha Kudus kecuali imam besar Harun. Musa yang gak boleh. Imam besar Harun lambangnya Kristus. Baca surat Ibrani. Kristus itu perlambangan, imam besar Yesus. Karena itu gak ada pendeta yang boleh ngampuni dosa. Dosa gak bisa dibeli. Gak ada. Gak ada seorang kecuali pengantara satu. Maria juga enggak loh. Jangan sampai keliru. Jangan nambahi, jangan ngurangi. Ya, oke. Ini pendamaian B, cepat. Sabar ya. Sabar, saya ingin memberi yang terbaik bagi jemaat. B, pembenaran. Dalam konsep hukum, hakim membenarkan, yang benar ya dibenarkan. Ini hakim yang benar itu. Hakim yang adil, yang jujur. Yang benar ya dibenarkan, yang salah ya disalahkan. Itu konsep hukum. Nah, Ulangan 20 ayat 21 bisa dibaca. 2 mungkin, ayat 2 itu. Iya. Demikian firman Tuhan. Ya. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Dengan berkata kepada mereka, dengarlah, hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ya, nanti keliru ayatnya. Jadi Allah akan membenarkan dengan cara Yesus dianggap salah, ya kamu yang rela menanggung. Makanya Yohanes 1 ayat 29, lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Jadi ketika Yesus tumpahkan darah di kayu salib, lihat waktu dia jerit, Eloi, Eloi lama sabachthani, mengapa ya Allah engkau meninggalkan aku? Nah ini dikira Yesus bukan Allah. Karena mengeksegesis, mengartikannya nggak teliti, nggak lihat konteksnya, nggak mempelajari seluruh ya nggak ketemu. Dia sebagai manusia yang dipersalahkan, Yesaya 53, karena dosa kita, pemberontakan, kejahatan kita, disiksa dia, dihukum. Kita menganggap, wah dia dikutuk Allah, padahal dia enggak, dia yang menggantikan. Dia yang benar dianggap salah, supaya kita yang salah jadi benar. Ini namanya pembenaran. Dalam Yesus seluruh kesalahan, pemberontakan, penderitaan, penyakit, bahkan maut ditimpakan pada Yesus supaya kita menjadi benar dan diselamatkan. Yesaya 53. Sehingga tidak ada lagi tuntutan, jadi bebas sepenuhnya dan sah. Ngerti itu kalimat ini renung. Lanjut. Ayo. Lanjut. Ini. Terakhir pemain musik naik. Nanti sore saya bicara lain. Kalau saudara suka ikuti online ataupun hadir. C. Pengorbanan. Dilambangkan dengan korban-korban binatang. Semua korban-korban tidak berarti apa-apa selain menunjuk pada Yesus, korban yang sejati. Karena itu firman Tuhan berkata begini, aku datang bukan merombak Taurat, aku datang menggenapi. Semua lambang-lambang korban gak ada artinya kalau Yesus tidak korban. Karena itu hanya lambang, bukan intinya. Kalau saudara lihat saya begini ya. Nah, saudara lihat ini.
Ini bayangan saya, tangan saya. Ini saudara pegang gak ada artinya. Karena ini cuma bayangan tuh. Bayangan. Sayanya sendiri ini bayangan saya. Kalau saudara pegang bayangannya ya konyol dong. Gak pernah ketemu. Tapi kalau megang orangnya, nah semua pengorbanan darah binatang itu bayangan ribuan darah ditumpahkan dari binatang-binatang. Kegenapannya di dalam Yesus. Nah sekarang pesannya, ayo. Apa pesannya? Teguhkan imanmu, jangan sampai mundur. Jangan terus-terusan lemah. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Pastikan kamu betul-betul masuk keselamatannya itu dengan sungguh-sungguh percaya terima Yesus dan setia mengikut Yesus sampai matimu. Jangan ditukar. Jangan dipersoalkan lagi. Jangan dia kok enak itu orang dunia. Jangan, kamu lebih indah, lebih mulia. Kamu punya harta yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Masa kamu mau tukar? Masa gara-gara pertengkaran, gara-gara perceraian, gara-gara lalu kamu tidak jadi anak Tuhan lagi, mundur nggak ngelayani? Maaf bahasa kayak goblok. Lihat rasul-rasul menderita kayak apapun dia nggak mau tukar imannya. Jadi pesannya, teguhkan imanmu apapun yang terjadi dalam hidupmu. Dan persembahkan lewat ibadah puji-pujian. Persembahkan waktu, tenagamu, milikmu buat pekerjaan Tuhan. Gereja bukan meres jemaat, keliru itu. Kalau ada pendeta kok meres jemaat, ingat. Sesuatu kalau tidak dipaksa tidak bisa disebut peras. Kecuali diancam, dipaksa. Tapi kalau diajarkan itu sah. Dunia saja maksa, saudara nggak bayar pajak dikejar, saudara. Paham ya? Nah, ini kesadaran, persembahkan bagi Tuhan, nyanyian, pujian, tubuhmu, memuliakan Allah, tenaga, harta milikmu. Kapan lagi kalau nggak masih di dunia? Kalau sudah mati, gak ada guna. Saudara mau pesan sama anak, tolong ya, nanti kalau aku mati, rumah di sana itu tak persembahkan, boleh, masih hidup. Tapi kalau sudah mati, anaknya ngomong gini, Pak Pendeta, ini saya pikir mama saya mati, supaya mama saya dapat pahala di surga, rumah di Jalan Tengku Umar tak berikan gereja. Gak ada guna itu, tidak ada kaitan dengan mamanya yang sudah mati kok. Paham? Ini harus jelas gitu loh. Ini pesannya, teguhkan imanmu, belajar berkorban sampai menyangkal dirimu, egomu, nafsumu. Waduh, ini perjuangan. Dan beritakan Injil. Bawa jiwa. Berdampaklah jadi berkat bagi orang lain. Mungkin disenangi, mungkin dibenci. Itu konsekuensi. Ayo kita berdiri bersama. Oh haleluya. Angkat wajahmu. Satu kali rajamu akan tiba. Dia jawaban untuk kesepian, ketakutan, kekhawatiran, sakit, cobaan hidup, kematian, maut. Semua solusinya ada dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. 2 menit. Saudara kalau mendengar firman tidak bereaksi, percuma, bukan, akan jadi pengetahuan saja. Maukah saudara ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan, satu aja yang gampang, aku mau setia. Gitu aja dulu.
Dia ngerti kok bebanmu, pergumulanmu yang paling hebat, kebutuhanmu, masalah, dia ngerti semua. Kalau dia persembahkan dirinya, masa yang lain dia diam? Gitu loh. Ayo nyanyi sekali lagi pujian ini. Amin, amin, amin. Haleluya. Makasih Tuhan. Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya.